Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore kak. Sore. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Gimana perasaannya? Gimana ya? Senang, deg-degan, Kenapa deg-degan nih? karena tadi Karena mau diwawancara. Oke. Kak, sebelumnya perkenalkan saya Agustia. Saya mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar angkatan 2024 yang hari ini akan menjadi interviewer hari ini. Kakak bisa berkenalan? Oke, perkenalkan nama saya Ainun Mardia. Saya dari Fakultas Ilmu Olahraga dan Kesehatan. Jurusan saya itu administrasi kesehatan. Di sini saya berperan sebagai yang interview. Iya, betul sekali. Oke, Kak bisa dipanggilnya siapa? Biasa kalian dipanggil Ainun. Panggil Ainun ya. Iya, Ainun. Ainun. Baik, Ainun. Adapun tujuan wawancara kita pada hari ini itu adalah untuk mengetahui dan mengenal Ainun, bagaimana sih kesehariannya, bagaimana kehidupan pendidikannya Ainun, sosialnya Ainun, dan juga perkembangannya sejak dari kanak-kanak sampai sekarang. Dan tujuan wawancara ini itu adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pada wawancara. Dan nanti ke depannya informasi yang Ainun berikan itu akan dijaga kerahasiaannya dan akan dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hanya akan diketahui oleh Ainun dan saya sebagai interviewer. Nah, kurang waktu wawancara ini akan berlangsung kurang lebih selama 60 menit. Dan selama wawancara berlangsung itu Ainun tidak diperkenankan untuk izin keluar seperti itu. Jadi apabila ingin ke WC bisa izin sekarang. Apakah ingin ke WC? Oke, tidak aman. Oke. Dan nanti selama proses wawancara apabila ada pertanyaan yang tidak dijawab karena masuk ke ranah privasi, bisa untuk tidak menjawab. Dan jawabannya nanti itu tidak ada jawaban benar dan salah. Jadi bisa jawab sesuai dengan apa yang Ainun alami dan apa yang ingin Ainun bagi. Ainun selama wawancara berlangsung ini kira-kira apa yang Ainun harapkan nantinya ke depan setelah wawancara ini selesai? Ini kan wawancaranya terkait diri saya ya. Iya. Jadi saya harap setelah wawancara ini tuh saya lebih peka sama diri saya bisa lebih mengenali diri saya dan mungkin saya juga berharap kalau saya bisa mengenal diri saya lebih jauh atau kayak oh begini ternyata saya. Nanti selama proses wawancara berlangsung Ainun berharap bisa ternyata dalam prosesnya itu ada hal-hal yang selama ini tidak Ainun sadari bisa Ternyata diketahui ada dalam dengan diri saya. betul. Sebelum kita mulai wawancaranya ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Sekarang tidak, tapi mungkin untuk nanti mengenai pertanyaannya bisa itu. Sempat ada yang ingin ditanyakan lebih jelas lagi terkait prosedur wawancaranya? Tidak aman. Baik, kalau itu kita langsung saja ya, kita mulai ke identitasnya Ainun terlebih dahulu. Nama lengkap? Nama lengkapku itu Ainun Mardia. Tempat tanggal lahir? Saya di Sinjai, lahirnya terus tanggal 19 Desember 2000. Anak keberapa? Saya anak kedua, Dua. Dari? 3 bersaudara. Dari tiga saudara. Anak tengah ya? Iya, Alamat rumahnya yang sekarang? di Jalan Andi Jema. Iya. Iya. Agama Islam. suku bangsanya ini? Bugis. Iya. Pendidikan terakhir? SMA. SMA. Oh ya, TK Ainun TK itu di mana? Saya nggak pernah sekolah TK. Langsung SD. Langsung SD. Kelasnya di mana? Kelas D-nya di kampung di SD SDN 177 Topis. Tahun lulus dari SD-nya itu tahun berapa? Lulus ya dari SD itu 2015. Kalau SMP itu SMP-nya seperti apa? SMP di Papua,
prestasi yang bisa diceritakan selama menempuh pendidikan Bisa dari jenjang dia. dari SD sampai SMP? Kalau SD saya kurang ya. Misalnya kalau SD kan dulu teman-teman itu bukannya dia berprestasi. Nah saya itu mulainya kayak di waktu di SMP. SMP saya ikut olimpiade. Itu alhamdulillah sampai di jenjang provinsi maupun provinsi. Itu di Manado dulu di Sulawesi Selatan. Itu gak dapat juara sih, tapi saya sudah bangga bisa mewakili provinsi Papua buat ini olimpiade di bidang matematika. Gimana tuh di Sulawesi Utara? Iya, sekitar Manado. Tahun berapa itu? Itu 2019. Iya, Cukup kelas lama. 2 SMP. Olimpiade apa ya? Olimpiade kalau nama lomanya Iya. itu ini apa ya kayak olimpiade tapi yang anu madrasah apa ya lupa namanya. Olimpiade sains madrasah. Sains ya, olimpiade sains madrasah. Kalau ke SMA? SMA nggak ada, maksudnya kayak saya nggak terlalu anu waktu SMA, Terlalu aktif. nggak terlalu aktif. Akhirnya pernah bekerja? Sedang bekerja? Enggak ada pernah. Tidak. Iya, Status perkawinan alhamdulillah saya belum pernah. belum Belum pernah. Alhamdulillah. Maksudnya nanti Nanti saja ya. saja. Jumlah saudara? 3 Tiga semuanya. 3 semua. Nama ayah? Nama ayah itu Batu. Ibu? Ilmawati. Usia ayah? Ini saya kurang tahu lagi. Tapi dia kalau ayah itu kelahiran 70-an, 79 apa lebih 70-an. Sudah berpuluhan. Iya, 40-an. Oh ibu Kalau ibu aduh, kelahiran 84. 20-an. 20-an akhir. pendidikan terakhir ayah? SD. Itu pun udah lulus kok. Oh. Kayak berhenti di waktu kelas 5 atau udah lulus. Berarti. Oh ibu? Kalau ibu terakhir SMP. Alamat ayah dan ibu sekarang Di Jalan Pamuju. jalan. Pamuju. Oke, kemudian kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Itu terkait dengan kehidupan dan latar belakang keluarganya Ainun. Sebelumnya di dalam keluarganya Ainun ini terdiri dari jumlah anggota keluarganya yang tinggal bersama Ainun itu berapa? Saat ini, Iya, untuk saat ini itu 4 orang sih. di rumah. Iya, saya, bapakku, mamaku, sama adekku. Karena kakakku itu lagi merantau, dia kerja di luar Sulawesi Selatan. Jadi sekarang cuma kami merantau. Dia usia berapa? Adekku itu 16 sekarang. Oh, 15. Ya, Sudah dia SMA ya? SMA kelas Kelas 1. 1. Kelas 1 ya? Iya, 16 tahun. 16 tahun. Jangan lupa ya. Di SMA mana dia? Di SMA yang SMA 3. Oh, Dia beda SMA-nya. Entah kenapa dia tidak mau di SMA saya dulu. Mungkin dia mau mau suasana coba baru. ya hubungan baru kali ya. Dalam keluarganya ini bagaimana dengan pembagian perannya atau tanggung jawab dalam keluarganya? Sebenarnya itu kayak berjalan itu sesuai dengan yang semestinya. Kayak bapakku yang kerja, saya nafkah, terus mamaku di rumah jadi ibu rumah tangga, asuh anak. Jadi kayak baru diperlukan. Karena mamaku juga mungkin dulu tuh kan kayak ada ibu yang kan saya petani sama peternak. Biasanya tuh ada ibu-ibu yang kayak dia anu sapi juga. Iya betul. Tapi mamaku nggak pernah begitu. Maksudnya mungkin dia tidak terbiasa. Jadi sampai sekarang cuma di rumah. Di rumah jadi ibu rumah Ibu tangga ya. rumah tangga iya. Dan untuk pertanyaan itu tetap dikelola sama ayah. Pekerjaan tetap dikelola sama ayah.
suasana dalam rumah setiap hari harmonis kah atau biasa ada pertengkaran? Ya sebenarnya kayak biasa aja, tapi kalau bertengkaran kan biasa ada yang perbedaan pendapat tuh, apalagi kalau bapakku sama mamaku kayak bapakku mau itu tapi mamaku udah mau. Apalagi kalau kan bapakku itu kayak orangnya dia apa sih rangka sakti, baru mamaku orangnya bersih. Jadi itu biasa Beda kayak sekali. beda. Jadi pasti sehari-hari kayak mamaku marah-marah karena itu dia marahnya adekku itu kayak ya biasa mungkin di setiap rumah pasti begitu ada intinya. Tapi kalau yang pertengkaran yang besar itu kayak yang suasana rumah kayak nggak nyaman nih, dingin nih, itu alhamdulillah belum pernah saya rasakan. Semoga tidak ya. Semoga tidak terjadi lagi. Tapi berarti tidak ada konflik yang betul membekas bagi Anda ya dan sulit untuk diatasi atau dilupakan? Tidak ada. Tidak ada, sejauh ini tidak ada dan semoga tidak pernah ada. Kemudian bagaimana hubungan Anda dengan masing-masing anggota keluarga, dengan ayah, ibu, kakak, sama adik? Kalau bersama bapakku itu, bapakku kan juga orangnya dia tidak pendiam sih, tapi kayak dia sulit mengekspresikan dirinya. Jadi kayak masing-masing sih, tapi kayak tahu jadi perhatian. Tapi kayak dia diam atau bagaimana begitu, kayak ada kayak apa-apa baru dia bicara. Kayak gitu Pak, saya bicara duluan, baru dia merespon. Oke. Kayak dia tidak terlalu mengekspresikan dirinya. Kalau sama mamaku, dia tuh lebih sering mungkin karena marah-marah ya, kayak itu. Jadi kayak setiap hari kayak merasa dekat sih. Iya, karena setiap hari berbicara. Berbicara, karena saya kayak oh ini jatuh begitu. Jadi saya juga kayak oh timbal balik nih. Jadi kayak merasa dekat kak. Kalau sama adekku biasalah pertengkaran kakak adek. Kayak nggak pernah kak terlalu akrab sama dia. Dia tuh akrabnya sama saya kalau butuh sesuatu. Kayak mungkin diisikan kota atau Kalau ada kayak, maunya. ada maunya, ada mau beli makanan baru kayak nggak ada uangnya. Gitu kayak saya mendekati begitu. Jadi kayak yang pada umumnya sih kayak nggak dingin atau bagaimana sih juga. Kalau dengan kakak? Kalau dengan kakak mungkin karena dia merantau ya, jadi kayak nggak terlalu dekat sih, tapi kayak sering dia bangku chat. Jadi kayak tapi nggak pernah tanya kabarnya. Jadi kayak Terus apa ini yang dikomunikasikan? ini kayak masalah HP sih. Maksudnya kan kalau ada masalahnya HP ku. Oh iya. Kayak ini di mana harus kau pakai ini HP. Terus kayak dia nih yang kasih solusi begitu. Jadi kayak ada di buku baru saya chat sih. Sama kayak adik kakak kita. Jadi gitu sih kamu kayak saudara komunikasi. Kalau ada butuhnya ya. Ada bukunya. Itu ini kakak laki-laki perempuan. Laki-laki. Jadi kayak mungkin karena kita beda gender juga tuh jadi kayak canggung juga kalau mau kayak curhat. Iya. Kalau adiknya? Adanya laki-laki juga. Oh, Satu lagi laki-laki. perempuan. Dari anggota keluarga itu siapa yang paling dekat dengan Ainun? Yang paling dekat pasti mamaku lah, karena mamaku yang setiap hari bareng sama saya. Terus kalau ada apa-apa sama saya juga dia kayak mungkin dia tidak memberikan solusi secara langsung, tapi kayak ada aja membersamai saya. Jadi kayak dia lebih dekat sama saya gitu. Biasanya nih, ya aku tadi bilang biasa ada terjadi konflik dalam keluarga. Meskipun mungkin konfliknya itu konflik sederhana kecil-kecil begitu, tidak besar. Tapi biasanya ketika konflik itu terjadi, biasanya keluarga ini tuh menyelesaikannya dengan cara seperti apa? Kalau biasa di keluargaku itu diam dulu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa kayak diam semua tuh satu keluarga. Kayak entah bapakku kayak pergi ke sawahnya, terus mamaku dia menonton atau apa. Yang penting kayak nggak saling bicara dulu. Saling treatment iya. Kayak nanti begitu baru dibicarakan lagi. Itu insya Allah kayak ada nih nanti solusinya. Mungkin karena perlu mendinginkan kepala. Iya. Tapi nanti juga marah-marah juga mamaku. Oke. Diam-diam dulu. Diam-diam dulu. Dan Kebaikan tapi setelahnya marah-marah aja. Biasa jadi. Kalau Ainun sendiri, kalau ada konflik itu apa yang Ainun lakukan? Itu kan tadi ada lakukan ayah ibu. Kalau Ainun? Kalau ini sama siapa nih? Terserah. Iya, kalau ada konflik begitu dalam keluarga, Ainun apa yang dilakukan?
kalau ada misalnya maunya mama aku, kayak mama aku mau begini terus kayak nggak suka ke saya kayak ya sudah marah-marah, mungkin marah-marah dulu mama aku, saya juga kayak marah-marah ke juga, tapi nanti kayak saling mendiami, tapi nanti akhirnya itu Ngalah. maunya Ji mama aku yang saya turuti, begitu Ji. Jadi kayak lepaskan dulu Ya, emosinya saya ya. lepaskan dulu, tapi Kemudian tapi Ya. kita turut itu aja. Dalam keluarganya Ainun itu nilai atau kebiasaan apa sih yang paling ditekankan? ini kayak perilaku atau apa ini? Kalau kebiasaan? Kebiasaan yang paling saya ingat ini gitu, Iya. itu kayak makan bersamanya. Makan bersama. Nah itu kan dulu saya pernah yang waktu di Papua itu saya tinggal sama nenekku. Di sana itu kita makan sendiri-sendiri. Oh, Kita iya. tahu kayak kalau lapar sudah pergi Makan. makan sendiri. Tapi kalau di Mapu itu tidak, kita saling menunggu. Oh, iya. Kayak makan malam, Jadi pagi harus gitu bersamaan. harus bersamaan. Cuma makan sayangnya ya tidak tergantung kapan. Sekarang mungkin sih ada di sekolah, Iya. ada yang kerja. Tapi kalau makan pagi sama makan siang itu kita biasa sama-sama. Jadi itu kayak kalau saya pergi keluar kalau tidak begitu kayak lain-lain saya rasa karena oh biasa kalau begini saya Kalau di sekarang sudah kan merantau ya. merantau iya Berbeda. beda nih. Tapi kan saya ada roommateku toh. Iya. Kita juga seringnya begitu makan sama-sama. Jadi terasa Sama Ji. sama Iya, aja. kayak, Ada yang ada ditemani. Ji. Kemudian dalam COVID tadi itu apakah penyelesaian itu betul membantu dalam menyelesaikan masalahnya? Kalau antara saya sendiri sama keluargaku itu sebenarnya cukup membantu, walaupun kayak di mungkin kalau pikirannya orang luar kayak itu ndak efektif atau ndak baik, tapi kalau buat saya kayak membantu gitu. Walaupun kayak pasti ada yang mengalah atau ada yang bagaimana kayak ada yang ndak ikhlas begitu, kayak terselesaikan gitu. Karena kedepannya ndak ada yang marah-marah. Iya. Betul, saya kayak ada yang Lupakan, pendendam. Ji. Biasanya kayak terima damai gitu semua. Dari waktu pasti semarah-marahnya kan namanya juga keluarganya. Kayak ya dilupakan nih, tetap berjalan begitu Ji. Kemudian dalam Ainun waktu masih kecil ini siapa nih yang mengasuh? Kalau itu mamaku gitu. Iya. Kalau yang paling dominan dalam proses pengasuhan di keluarga itu siapa? Karena aku kan budayanya patriarki masih kental, tentu ibu. Ibu paling dominan dalam Ibu paling- mengasuh. iya. Kalau bapakku mungkin nggak tahu ya, tapi kayaknya dia jarang karena mungkin kita tidak terlalu dekat atau bagaimana juga, sampai sekarang kita tidak terlalu dekat, jadi yang dominan pasti ibu. Kemudian apa yang dirasakan dari gaya pengasuhannya ibu selama dalam proses perkembangannya Ainun waktu kecil? Ibuku itu dia cara mendidik anak-anaknya kayak dia keras nih, keras. Kan saya bilang kalau sama mamaku sering marah-marah. Iya. Jadi kayak kalau misalnya ada salahku atau adikku itu seringnya dimarah-marahin. Jadi kayak saya tumbuhnya juga Sering marah-marah. sering marah-marah. Jadi Keturunan. orang dia yang keras juga. Kayak sering marah-marah, keras kepala kan juga. Misalnya kayak kan itu turun dari beliau yang mengajarkan. Jadi kayak saya mencontoh, oh begitu ternyata orang-orangnya. Tapi kayak sekarang kalau pikir, oh itu udah baik. Maksudnya kayak udah efektif karena kalau marah-marah kan juga baru mamaku juga marah-marah. Kayak api ketemu api. Iya, nggak bakalan ada. Nggak bakalan Jadi ada. aku ketemu aja. Jadi harus Ki boleh belajar untuk regulasi emosinya supaya tidak Iya, itu itu. ya. Karena memang sih bisa tuh apa gaya pengasuhan, kalau pengasuhan itu kan secara turun-temurun itu sulit untuk dihentikan. Jadi kalau bisa kita hentikan dan juga dengan lebih baik, kenapa tidak Tidak. Apalagi kan kayak terbuka nih sekarang kayak Iya. banyak nih yang dipelajari, apalagi kalau Agensi apalagi. apalagi kayak di pendidikan ini, saya merasa kayak pendidikanku berguna, kayak terbuka pikiranku, begini ternyata manajemen emosiku gitu. Ternyata masih ada perlu yang diperbaiki. Mm-mm. Yang sampai nanti turun ke Anak-anak juga ya Allah, saya mau jadi ibu
yang soft spoken. Amin. Amin. Sesuatu nih. Kemudian ketika Ainun melakukan kesalahan di waktu-waktu kecil itu dulu, bagaimana cara orang tuanya mendisiplinkan Ainun? Oh itu karena mulai lagi ya orang tua tuh dulu sering marah-marah terus dia keras. Jadi kita lebih sering dicubit, Oh, diusuk bahkan pernah dipukul sama sama aku. Karena kayak apa nih? selalu kan nih aku dulu kesalahan tuh tapi pastinya saya yang salah. Kayak saya yang salah terus mungkin karena dia emosi nih dipukul, tapi kayak dipukul terus kayak dicubit juga. Jadi kayak Cara takut. disiplin. Jadi pas SD sampai SMP itu saya takut nih ke mamaku. Jadi kayak kalau ada apa-apa saya diam. Misalnya kayak saya lakukan kesalahan, pernah itu kayak pecahkan piring, bisa melihat piringnya. Tapi kan ketahuan. Enggak sih, Oh, karena saya bohong nih. Mungkin kan ya dia sadar sih di piringku hilang. tapi tidak ditegur. Iya dari tegur sih. Saya bilang mungkin saya disitu berbohong, udah baik ya. Iya. Ini tidak tahu itu di mana piring. Oh, Tapi kayak bisa takut sih juga. Nanti dipukul, begitu dimarahi. daripada begitu mending sembunyi. Gitu. Jadi cara mendisiplinkannya tuh lebih ke itu sekali beda sampai kayak pakai fisik gitu. Kemudian seberapa dekat hubungannya Ainun sama pengasuh orang tua? Ibu kan ya, pengasuh dari Ainun kan. Seberapa dekat? Kalau sama semuanya sih dekat sama saya. Tapi kalau yang kayak saya curhat atau bagaimana itu tidak terlalu sih sebenarnya karena saya jarang curhat sama mamaku sama bapakku. Apalagi mamaku yang pengasuh itu tadi. Saya jarang curhat sama dia. Terus kayak kecuali dia yang curhat sama saya. Biasa. Iya. Jadi kayak kita dekat Ji, tapi yang tidak begitu amat. Ada di situ kan kayak sama ibunya yang dekat sekali. Iya. Kayak Apa-apa dicurhat. apa dicurhatkan. Saya tidak terlalu begitu curhat sama dia. Tapi kayak dia aja yang sama saya. Itu pun kayak ya sudah saya timbal balikan apa yang namawi. Saya kayak minta saran, saya kasih saran. Kayak dia mau saya kerjakan apa, saya lakukan kalau saya bisa gitu. Apalagi Ainun ini satu-satunya perempuan di saudaranya Jadi kayak mamaku pasti kayak ndak klop kalau sama adik sama kakakku tuh. Jadi kayak ya sudah sama saya gitu terus. Kayak dia tanya apa sama saya, begitu sama saya gitu. Kemudian apakah orang tua ini biasa memberikan dukungan ketika Ainun ada menghadapi masalah? Kalau masalah-masalah tertentu yang kayak besar sekali nih, kayak waktu dulu tuh mau masuk PTN, Iya. itu kayak Itu mendaftar. iya. Jadi kan kayak dulu saya sempat ragu kak sama finansialnya toh, kayak saya mendaftar ini atau tidak. Nah aku kayak dia mendaftar aku nanti ada gitu. Apalagi kan kayak ada uji bantuan. Iya. Di situ kayak sudah semangat kok begitu. Misalnya kayak dia tuh tidak mengatakannya secara langsung, tapi kalau misalnya ada butuh apa kak, dulu dia belikan saya buku yang UTBK itu kan saya dulu SMPK dulu, jadi saya ikut UTBK. Saya bilang kayak mau kak boleh buku ini karena kayak untuk belajar. Jadi kayak dia kasih itu, jadi dukungan dia itu dalam bentuk bukan dalam bentuk kayak apa ya kata-kata, tapi kayak apa yang saya butuhkan Materi lebih. dia kasih. Sampai juga kalau yang kayak saya jalani hari-hari di kampus, terus kayak saya curhat butuh ini, misalnya kayak bukan curhat yang maksudnya mendalam, tapi kayak yang biasa aja, kayak ada keperluan di kampus apa ini, itu kayak ya sudah saya kasih begitu kayak ya, masih ada uangmu atau apa begitu Jim untuk dukungannya. Mungkin kayak anda pastikan kalau saya tidak kelaparan di sini, kayak kebutuhan itu semua terpenuhi begitu Ji. Jadi mereka memberikan dukungannya itu dengan memastikan kebutuhan Ainun itu terpenuhi. Tidak perlu Ji pakai kata-kata kayak ya semangat, Tidak, canggung emosional gitu. ya. Lebih ke dukungan ini. Canggung kayaknya deh. Bikin gengsi kan. Iya, saya juga gitu sebenarnya. Jadi kayak jarang begitu. Jadi dukungannya dalam bentuk materi dibandingkan emosi. Emosi. Jadi
siapa? Kalau bercerita yang bagaimana, saya tuh kayak apa nggak pernah curhat langsung sama orang tua. Jadi kalau begitu biasanya saya simpan dulu masalahnya, kayak nanti selesai ada solusiku, selesai itu masalah, baru saya ceritakan sama orang tuaku, kayak sama mamaku lah, kayak oh pernah kah begini, terus saya mau bilang oh jadi bagaimana, kayak oh selesai nih begitu nih, jadi kayak selesai nih semua, baru saya ceritakan. Iya, Kenapa itu dipendam cerita kan tidak diberitahu kepada orang tuanya Ainun? karena sampai sekarang saya merasa mamaku bukan orang yang bisa memberi solusi dengan baik. Dia itu lebih, kalau misalnya ada masalah kak, dia lebih banyak malu-malunya daripada cari solusinya. Pernah satu kejadian, motornya ada kesini, motornya adekku kehabisan bensin di tengah jalan. Makanya seharusnya kan orang-orang cari solusi dulu ya, kayak gimana nih supaya kita bisa dapat bensin. Dia marah-marah dulu, dia menyalahkan adekku, kenapa kau tidak lihat memang itu bensinnya sebelum kita pergi. Kayak kenapa kau tidak bilang memang yang kayak dekat-dekat nih penjual bensin supaya bisa isi bensin dulu baru pergi. Jadi kayak marah-marah dulu baru nggak nanti begitu nih. Pernah cari solusi, dia lebih ke melampiaskan emosinya dulu. Jadi kayak saya daripada saya dimarah-marahi, Dipendam. lebih baik saya kayak jamin dulu, dia pak dulu, nanti selesai pi baru saya kasih tahu nih. Kenapa tidak mencoba memberitahukannya ke orang-orang yang Ainun percaya bisa memberikan solusi? Karena kayak teman atau gimana? Iya. Karena kayak nggak ada, saya rasa nggak ada temanku yang bisa saya ajak. Bukan, maksudnya kan kalau teman pasti banyak. Iya. Tapi kalau dia yang bisa memberikan solusi seperti misalnya kayak yang saya mau, itu saya rasa belum ada. Mungkin kayak nanti bisa cepat. Kayak nanti saya kasih tahu kalau itu berlalu gitu masalah. Sama seperti diberitakan ke ibu kalau sudah masalahnya sudah selesai. Tapi mungkin kalau sama teman ada aja mungkin curhat pun, tapi kayak yang ringan, Iya. kayak oh begini tugasku, bagaimana ini penelitiannya. Kalau dia udah kasih solusi, ya sudah, nggak apa-apa Ji, nanti dia mendengarkan. Kayak cuma juga kayak dosen, ada kan kayak ada jadinya dosen begitu. Itu juga kayak kan itu dengan saya curhat ke temanku. Gitu. Itu kalau itu sangat berat, ini lebih pilih pendam Sendiri, sendiri. Karena takut apa ya, tidak dapat solusi dari orang lain. Jadi waktu kecil, bagaimana prestasinya Ainun dari SD sampai sekolah itu? Baik kah atau ada kendala? Walaupun ya belum pernah kayak misalnya dapat prestasi yang wow sekali, saya rasa kayak dari SD sampai sekarang itu konsisten sih prestasiku, kayak dapat peringkat di kelas, masuk 5 besar dari SD, SMP juga begitu, SMA juga alhamdulillah begitu. Tapi kalau yang wow-nya itu mungkin kalau orang lain kayak ih begitu sih. Tapi kalau saya yang pas SMP yang saya sampaikan tadi itu, yang saya pernah ya dari Olimpiade itu menurutku sudah wow nih, karena kayak oh ternyata saya bisa jadi begitu. Kalau biasa Pengawal itu kan sebenarnya tidak beda-beda, tergantung kan beda-beda yang kecil, tapi kalau kita kecil saja kita sendiri. tapi kalau prestasi yang seperti saya tadi kayak konsisten. Dan justru begitu yang bagus, karena yang konsisten itu justru sebenarnya jauh lebih sulit daripada ada yang mungkin dapat peristiwa tapi cuma satu kali, setelahnya itu mungkin menurun. Iya. Justru yang konsisten itu sebenarnya perlu dipertahankan. Bagaimana pengalamannya selama menempuh pendidikan? Adakah kendala atau sebenarnya Kendala bagaimana ini? pengalaman selama pendidikan? Apakah pernah ada insiden-insiden tertentu seperti ada bullying, contoh salah satu contohnya? Kalau dari SD dulu ya, dari SD itu karena itu sudah fisik sebenarnya. Karena kan waktu SD saya itu lingkungan
minder. Oh, enggak. Apalagi kan mungkin kondisi penampilan itu tidak semenarik yang lain. Jadi kayak saya merasa kayak ih dia cantik nih, saya tidak terlalu insecure. Terus kayak itu didukung sama orang-orang terdekatku. Kayak kita tahu yang teman-teman yang lain itu apa? Misalkan kayak temani kayak atau apa begitu. Nah mereka itu lebih banyak ke teman-teman yang lain. Saya merasa kayak apa nih dan aja kak. Oh, kecil kan? Jadi kayak saya merasa kayak oh mereka nggak kurang menarik kak kali ya. Terus kayak apa nih? Karena pokoknya kayak saya lihat yang lain lebih menarik daripada saya. Jadi itu mungkin terbawa sampai sekarang. Jadi soalnya kayak saya merasa minder. Jadi kalau teman-teman tuh misalnya makeupnya yang wow atau bagaimana, saya rasa kayak oh saya juga begitu. Kenapa? Karena saya tidak mau kalau ada orang lain yang lihat kayak segerombolan nih cantik semua, ih saya kurang menarik begitu, saya tidak mau. Mungkin karena itu Terbawa dari pengalaman waktu SD ya. Dan begitu pun di SMP, SMA. kalau SMP enggak, karena lingkungan tuh saya mendukung. Lingkungan pertemananku udah baik karena saya suka di sana. Tapi SMA udah terlalu sih sebenarnya, walaupun masih sedikit ada. Apalagi di SMA itu sudah sedikit lebih dewasa. Dewasa mungkin karena terbuka semua pikirannya. Tapi kalau di lingkunganku itu sebenarnya ada. Di SMA kayak bukan saya, tapi temanku yang lain. Kayak kita tahu kayak saya saksikan dulu, oh saya dulu pernah begini. Oh, kayak bukan kita yang alami, tapi kita menyaksikan orang lain yang alami. Kayak saya pernah begini dulu, saya tahu bagaimana rasanya. Tapi saya pilih diam saja waktu itu. Kenapa pilih dia? Karena kayak saya takut saya dapat imbasnya. Oh iya, kayak kita yang justru dijauhi. Kayak nanti saya yang kena begitu. Jadi sudah diam. Selama mengikuti pendidikan itu, apakah kalian pernah ikut organisasi atau ekstrakurikuler? Dulu JC waktu SMP. Kalau SMA saya tidak aktif. Kalau SMP yang saya aktif itu pramuka. Itu pun saya sering bolos. Kenapa bolos? Karena suka tidak tahu ya dulu kenapa alasannya. Padahal rumahku dekat dari sekolah. Oh iya, tinggal jalan kaki. Tinggal jalan kaki, sumpah. Tapi kayak tidak tahu apa dulu alasannya. Pokoknya dulu saya malas. Tapi kayak aktif di pramuka gitu dulu. Karena mungkin teman-temanku kali ya, teman-temanku aktifnya di organisasi itu, jadi saya ikut. Karena ada temanku. Saya tuh merasa kayak tidak bisa kak sendiri bisa di organisasi, dan itu sampai sekarang. Kayak tidak mau kak sendiri di situ. Kalau kepanitiaan itu aku project temanku, terus supaya ada project ke teman bicara, walaupun nanti bisa aja bersosialisasi sama yang lain di sana nanti. Tapi dari awal kayak ada yang mau temani kak, ajak kak bicara, itu pengen kayak orang bodoh-bodoh di situ. Sangat aneh sih kalau kita sendiri tidak ada teman. Jadi kayak itu sih, mungkin karena terbawa teman jadi pramuka sih. Waktu SMA juga karena temanku semua tidak ada yang ikut organisasi, saya juga tidak ikut kak. Padahal kalau misalnya mereka ikut saya juga ikut. Oh gitu. Kamu ikut ke teman. Kalau sekarang di perkuliahan ada organisasi ini. Kalau organisasi sebenarnya saya kayak belum ada. Nggak tahu nanti apakah saya ikut hima atau organisasi di luar kampus. Tapi kalau kepanitiaan oke biasa. Bisa kepanitiaan ya? Hah? Kepanitiaan biasa. Kemudian bagaimana hubungannya Ainun dengan teman-teman di sekolah dan dengan guru pergaulan sekolah? Ini di sekolah dulu atau di perkuliahan? Secara keseluruhan. Kalau sebenarnya Ataukah ada perbedaan? ada perbedaan. Kalau guru ya, ini guru ya. Kalau guru itu dulu waktu SMA kayak agak dekat ya, mungkin karena sedikit siswanya, jadi kayak anak kenal di orang, jadi kayak bisa ngajak orang kayak cerita, kayak misalnya dia curhat kayak mahasiswa lain, atau bisa kan begitu, atau kayak anak-anak lain, nah kayak merasa dekat sih orang sama guru. Tapi kalau yang di perkuliahan sekarang karena mungkin frekuensinya yang banyak, jadi kita kayak oh udah kenal aja, misalnya kayak sebatas dosen sama mahasiswa, berarti kan kayak ada kenal orang, jadi kayak sudah
seminggu sekali baru kayak kan biasa saya juga soalnya 22 kelas ya. Bayangkan banyak bagian-bagiannya kan hampir 50 orang di satu kelas itu. Iya. Kok saya kayak pasti nggak kenal dosen, jarang dia bagaimana. Bahkan yang aktif pun kadang butuh beberapa kali baru bisa dikenal. Kayak ketiku saja begitu dosen nggak kenal, Oh, iya. apalagi kita yang Tidak ambil mahasiswa peran. aja, kayak sekali-kali kita bicara di dalam kelas, dan yang tampil lah. Oke. Kalau teman-teman bagaimana hubungannya dengan teman? Kalau pertemanan itu sejauh ini bagus sih, kayak mendukung. Mungkin apa ya, kayak ada sih yang tidak sefrekuensi, tapi kayak saya bisa dapat yang sefrekuensi dengan saya. Jadi kayak saya nyaman. Kayak semuanya dari SMP sih, ya dari SMP sebenarnya. Apakah ada nih hambatan kesulitan yang Ainun pernah rasakan selama sekolah? Itu tadi yang bullying, Hambatan insecure, rasa insecure. Biasanya cara Ainun mengatasinya itu bagaimana? ya seperti tadi diam. Diam saja. Saya lebih pilih kayak pendam sendiri karena saya juga malu kak bicara sama orang lain. Kayak oh saya pernah kak dikasih begini, pernah kak dibully. Saya kayak bukan bully secara langsung, tapi kayak pernah kak dikata-katain. Cuma pernah sih dikata-katain secara bukan. Maksudnya gimana ya? Waktu ku SMP, kan dulu itu pindahan. Saya dulu sekolahnya itu SMP-nya di Senjai. Tapi kayak 3 bulan setelah ospek itu berapa bulan? 2 bulan sih kayaknya. Itu Setelah ospek langsung pindah. langsung pindah. Itu karena waktu SMP kayak lingkungan itu pertemanan itu saya kurang baik karena kayak baru masuk gitu. Terus kayak bicara ke sama teman-temanku, nah ada cowok nih, pasti kan cowok itu problemnya berarti gitu. Ada cowok kan kayak bibirku agak tebal ya, kayak mempleng gitu. Nah itu kayak kita tahu kan artinya kita munjeng kayak Cemberut. biasanya kayak dia cemberut tapi bibirnya agak maju. Nah begitu dia tuh kayak dia tidak kayak sebut nama secara langsung, tapi saya merasa karena di situ cuma saya. Jadi kayak ih ada lagi temunjeng, ih mata munjeng sih. Terus sumpah kayak saya merasa begitu. Nah itu kan barunya kayak itu baru masuk loh. Itu kayak baru 2 bulan. Bagaimana nanti kayak 3 tahun? Berapa? 3 tahun ya? 3 tahun ke depan nanti bagaimana? Jadi kayak sudah pindah. Gitu. Kayak saat itu juga nenekku tawari ikut ke dia ke Papua, ya sudah saya pindah nih daripada saya di sini kayak dapat begitu mentalku yang terganggu. Dan jadi saya ikut gitu. Jadi kayak karena pengaruh teman sebayanya juga dan juga ada kesempatan dari dia untuk pindah, jadi pilih untuk pindah pas SMA. Jadi pas itu kayak sambil toko itu alhamdulillah Dapat bagus. Maksudnya kayak bagusnya itu buat kayak tidak ada yang saling mengejek atau gitu. Alhamdulillah. Kemudian apakah Ainun ini punya riwayat penyakit tidak sejak dulu? Penyakit sih alhamdulillah ya tidak ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak ada. Amin. Amin. Amin amin. Kemudian pernah tidak mengonsumsi obat-obatan tertentu? Obat-obatan yang berkepanjangan tidak pernah alhamdulillah. Kayak ya sakit-sakit tertentu sih yang bisa diobati dengan obat-obat itu yang paling Seperti demam. iya gitu sih. Saya tidak pernah sih yang harus minum obat rutin. Alhamdulillah Sehat-sehat. sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau dia punya tidak alergi terhadap sesuatu seperti makanan atau apa? Kalau saya tidak tahu ya ini masuk atau tidak, tapi saya sampai sekarang ya udang itu saya tidak bisa konsumsi dengan porsi yang besar. Karena dulu waktu SMA itu pernah kan konsumsi udang, mungkin karena baru ada, jadi saya kan banyak. Habis itu gatal-gatal seluruh badanku. Kita tahu yang merah-merah, kayak yang besar-besar yang bengkel-bengkel itu begitu. Setelah makan banyak. Setelah makan banyak. Jadi sekarang kayak kalau makan banyak mungkin Iya, saya tidak sebenarnya kayak tidak pernah kak coba lagi makan banyak. Tapi kalau misalnya 1-2 biji makan aja. Tapi kayak
sampai SMA itu teratur, sangat teratur. Jam 10 tidur nih, bangun pagi bersekolah pasti. Tapi pas kuliah hancur semua. Pas sering begadang. Itu kayak jam 3-an baru tidur. Terus bangunnya siang kalau udah ada kelas. Terus kayak kalau ada kelas, saya bangun pagi. Tidur di dalam kelas. Enggak sih, alhamdulillah tidak pernah jadi begitu. Kayak ini Ji, pulang kuliah langsung ke depan. Itu kan kayak tiduran. biasanya kayak habis maghrib langsung nggak tidur. Padahal kan kayak itu terlalu begini nanti kita bangun lagi pas tengah malam. Mungkin kayak siklusnya begitu Ji, tidak pernah baik siklus hidupku. Baik sampai SMA setelahnya itu sudah Hancur, berantakan. pernah tidak mengonsumsi obat atau suplemen penambah energi? Penambah darah masuk nggak sih? Darah energi beda terus. Ya sih, tapi kalau penambah darah yang aku coba bisa dapat konsumsi. Karena mungkin kita tahu ada apa sih yang asumsi-asumsi yang beredar di dan kasih di siswa-siswa ya, tidak kok minum obat itu nanti pusing kok ada efek sampingnya begitu. Nah saya itu terpengaruh karena itu. Nah sekarang saya dapat nih karenanya. Nah saya tuh kalau yang saya pernah cerita ya, kayak saya kalau halangan itu suka pusing. Nah itu kayak hipotesa sendiri, diagnosa sendiri aja tidak boleh sebenarnya kayak kekurangan darah untuk kayak mungkin kekurangan darah ringan. Jadi saya itu konsumsinya obat penambah darah kayak penambah zat besi gitu. Itu kan kalau ada sih itu saya konsumsi kayak pada saat halangan sama setiap minggu kalau nggak halangan. Itu sih yang lain mungkin vitamin C Itu termasuk sih. itu kan Penambah energi. jarang. Saya kayak sekali-kali Pernah ya? ya pernah. Bagaimana perkembangan fisik dari bayi sampai sekarang? Kalau itu alhamdulillah sangat baik. Nah saya syukur itu kayak saya tidak pernah sakit yang bagaimana yang kayak saya harus dirawat di rumah sakit. Bahkan saya pernah diinfus, nggak pernah pingsan, alhamdulillah. Iya, kecuali kalau misal kayak kecelakaan motor sih itu kan beda lagi toh. Beda. Kalau kayak dari Bukan tanpa sengaja. kalau penyakit begitu kayak bawaan atau apa, alhamdulillah tidak pernah. Dan semoga Tidak pernah. tidak pernah. Alhamdulillah ya Allah. Kalau saat ini ada tidak keluhan fisik yang sering dirasakan? Nah itu tadi yang pusing Pas haid. ya alhamdulillah itu pas haid sih. Jadi kalau pusing mah ini baru kayak emosian mah pasti negatif gitu sih. Yang lain ada Kalau biasanya muncul pusing pas haid itu apa yang dilakukan? minum obat penghilang sakit itu satu-satunya Caranya terus sediakan fresh care juga, makanya fresh care itu selalu sedia sedia di sisi. Kemudian dia ini terkait dengan pengalaman sosialnya Ainun. Pengalaman sosial. Bagaimana Ainun menilai dirinya dengan golongan Ainun mudah bergaul? menurut saya sebenarnya tergantung sama orangnya. Jadi kayak misal ini saya lagi di lingkungan yang kayak cerewet juga orangnya, saya bisa berbaur dengan gampang. Kayak misalnya kan dia ada feedbacknya begitu ya, saya cerewet, jadi kita sama-sama klop. Tapi misalnya kalau saya cerewet dia diam ya saya tidak nyaman juga. Jadi saya memilih untuk diam dia juga. Jadi kayak tergantung orangnya. Kalau mau banyak bicara, kalau ada saya bicara terus, ya saya juga mungkin lupa bicara terus ya. Jadi kayak mudah akrab sama orang tertentu yang kayak cerewet juga. Tapi kalau orang yang diam itu kayak Tidak awal juga. tidak bisa saya awali karena saya tidak terlalu bisa mengawali percakapan. Tapi kalau misalnya orangnya ini kayak saya rasa kayak ini bisa nih gua ajak begini saya cerewet sih, kayak saya tanya sih, saya mulai aja pembicaraan. Tapi kalau diam juga dia jawabannya pendek. Kalau saya tanya biasanya saya diam juga nggak enak tanya soalnya. Biasa tuh memang kentara kayak orang bilang oh ini ternyata ini artinya orang yang muda dan komunikasi. Kentara sekali tuh. Kelihatan dari orang biasa. Setuju biasa.
bukan suka pacaran, tapi kayak pengalamannya di SMP itu ya. Berapa lama itu pacarannya waktu SMP? Gak lama, 3 bulan. 3 bulan. Waktu kelas berapa itu? Terus nyambung. Kelas berapa ya? Kelas 8 kayaknya. Iya, dengan mungkin aja kelas 9. Kalau selama pacaran itu dulu SMP, apakah menurut Ainun hubungan itu mempengaruhi hubungan sosialnya Ainun tidak? Tidak itu sih, karena kita tidak tahu ya gaya pacarannya anak-anak SMP yang alay, yang cuma chatan di HP begitu ji. Jadi kayak ada aja yang Tidak menghalangi. jadi kayak biasa aja, tidak terlalu ada yang berubah. Ainun pernah bekerja tidak? Sampai sekarang tidak. Tapi saya merasa juga. Setelah kuliah aja nih. Iya, tapi ya kayaknya karena kalau sekarang saya rasa karena kalau bisa manage waktuku, saya udah tahu waktu bagaimana. Saya rasa tetap kayak takut buka kerja nanti terus mengganggu kerja nanti. Jadi kayak untuk sekarang kayaknya tidak. Tapi kalau ada kesempatan mungkin bisa dicoba. Ya, mungkin saya bisa coba waktu magang nanti. Iya, itu Nah, langsung. kayak begitu sih. Nggak ada sih yang udah pernah aja. Udah pernah. Ya, udah pernah. Tidak pernah bekerja. Perkawinan? Tidak perkawinan. Ya, tidak. Kita langsung saja ke Makanya ya. sekarang kalau lihat perkembangannya Ainun. Lihat perkembangannya. Orang tuanya Ainun pernah tidak cerita begitu tentang masa-masa Ainun kandungan hingga bayi? Dari kandungan sampai bayi tidak pernah. Karena kan orang tua aku tidak terlalu
Muna tidak merasa hadir secara fisik, tapi secara emosional itu tidak. Saat berinteraksi dengan orang lain Enggak sih, selalu hadir. saya selalu bawa diriku. Baik fisik yang betul Iya, emosional. saya selalu bawa diriku sama ragaku kemana-mana. Kan ada tuh biasa yang fisiknya hadir tapi Kosong, pikiran kosong gitu. Gitu. Nggak pernah gitu. ya. Berarti ini tidak punya kecenderungan untuk isolasi diri ya. Ya. Karena Saya terlalu merasa ekspresif. saya merasa justru kayak kalau sendiri kak kemana-mana pikiran. Oh. Itu misalnya kayak oh itu nggak baik buat saya karena kayak saya overthinking kalau sendiri. Jadi kayak saya kayak lebih apa nih lebih suka kalau banyak orang daripada kayak sendiri kak. Bertanya ini mudah tidak mampu tidak mempertahankan hubungan jangka panjang, pertemanan jangka panjang, Sebenarnya atau cenderung itu hubungannya rentang putus. oh benar. Saya jangka panjang nih karena yang tadi sampai teman kecilku ini sampai sekarang saya masih satu sama dia, hubunganku masih baik. Terus yang teman SMP ku juga walaupun mereka jauh, saya sampai sekarang masih chatan sama mereka. Sampai sekarang saya masih sering tukar kabar, kayak kita masih baku update apakah begitu. Jadi kayak sampai sekarang masih semuanya masih berjalan dengan baik, terus kayak masih apa-apa aja baku kabar aja gitu. Ya, berarti hubungannya itu jangan landai ke dalam jangka panjangnya. Ini dalam lingkungannya cenderung bisa menyelesaikan diri. Ya, itu kayak kalau lingkunganku, udah dulu waktu SMP, lingkungan pertemananku tuh agak mungkin kalau bisa dibilang nakal ya, karena apa di kita tahu yang dulu kan kalau di Papua itu lebih banyak kayak anak-anak motor. Nah saya dulu tuh ikut-ikut itu bukan, tapi maksudnya kayak karena dulu nenekku juga dia protektif sama saya. Nah itu juga yang maksudnya kayak itu yang tahan kak buat tidak terlalu terjerumus. Tapi kalau misalnya ada kesempatan kayak di sekolah kan teman sekelasku itu dia yang ikut itu. Nah saya berteman sama dia. Jadi kayak oh begini lingkunganku saya ikut. Jadi kalau lingkunganku baik, saya ikut-ikutan baik. Kayak misalnya teman kosku nih, mereka kan kita tahu nih yang kayak Islami, Masya Allah. kayak terjaga cuman mereka tuh kayak bahkan jarang ngomong kasar atau bagaimana. Nah tapi di kampus kebalikannya temanku itu kayak ada semua bahasa-bahasa yang keluar. Nah, tapi kayak menurutku tuh masih mungkin ini tidak baik ya, tapi kayak masih wajar. Mungkin karena saya juga dulu pernah begitu. Jadi kayak kalau di kampus saya begitu kayak yang ngomong-ngomong kata-kata, tapi pas di kos sih Tidak bisa. bisa. Jadi kayak saya bisa menyesuaikan diri. Kalau orangnya dia agamis, dia orangnya kayak religius, saya juga bisa begitu. Tapi kalau dia orangnya kayak sakit atau bagaimana saya juga ya walaupun kayaknya kayak mungkin sekarang kan temanku ada yang kayak nyopet atau bagaimana tuh. Nah mungkin kayak ada yang mencoba, saya tidak pernah sih kepikiran kayak mau coba itu kayak mungkin minum-minum suka tidak pernah kak kepikiran. Alhamdulillah ya Allah, saya kayak dulu memang ada coba temanku dulu tuh banyak yang begitu. Yang mutu istilahnya. Ya kayak mereka minum-minum atau bagaimana. Tapi kayak saya jaga juga bahkan dulu soda ya, ada juga dulu kayak minuman soda. Itu kayak saya dulu sama dia tawari kayak minum nih ini dah kayak bikin nge-pleasure bagaimana, tapi kayak saya tidak mau bener kayak saya tetap terjaga alhamdulillah sampai sekarang. Kayak kita masih oke ya, masih lurus. Baik itu kan tadi pertanyaan yang terkait dengan keluarga, pengembangan sosial, pendidikan, pekerjaan, mungkin kita yang tadi dilanjut. Dan sebelum itu mungkin ada dari Ainun yang ingin diceritakan yang mungkin belum sempat terbagi. Kalau masalah banyak sudah lupa misi kayak pengalamanku kayak itu nih tadi yang membekas di saya, kayak membekas di saya itu yang kayak yang benar-benar apa nih yang kayak kerasa cimean kayak pengalaman biasa ya, kayak yang waktu SD SMP yang dibully itu kan itu membekas. Terus yang SMP itu yang saya rasa itu seru
jadi tuh kayak membekas sampai sekarang sama saya. SMP. Nah SMA tuh kayak nggak ada aja apa-apa. Nah, saya Biasa saja. terus sekarang kayak ya sudah begini Ji. Jadi kayak mungkin pengalaman yang buruknya alhamdulillah saya kayak bisa lupakan dengan cepat. Tapi kalau yang baik alhamdulillah saya simpan Ji. Jadi kayak nggak ada Ji yang misalnya kayak saya tertekan gara-gara itu sampai sekarang yang saya ingat-ingat nggak ada Ji. Jadi kayak alhamdulillah aman semua. Baik, jadi kita simpulkan kalau Ayu itu dalam keluarganya itu cenderung gabung pertengkarannya itu hanya pertengkaran kecil-kecil yang dan cara penyelesaiannya pun itu pun mungkin salah treatment, tapi setelahnya itu berbaikan lagi. Dan hubungan sosialnya Ayu dengan teman-teman, guru-guru itu juga cukup baik ya. Tidak ada pertengkaran atau konflik besar yang terjadi karena temannya juga Ayu nih sekarang itu adalah teman yang sedari dulu bareng-bareng. Kecil. Betul sekali. Untuk perkembangannya mungkin kurang ditahu karena mungkin kurang berbagi cerita dengan orang tua. Mungkin nanti kedepannya bisa sharing-sharing tahu ke teman nanti. Kayak, dulu saya tuh pas kecil itu bagaimana sih perkembangannya, lancar tidak? Tapi saya pernah dengar Ji, tapi bukan dari orang tuaku, dari tetangga. Kayak kan dulu ada ini anak tetangga. Dia ini kayak kalem, nggak pernah rewel waktu ya sampai kan sekarang kecil ya. Nggak pernah rewel ini anak, gitu. Terus sudah tetanggaku bilang, ini dulu sama kayak saya waktu kecil itu diam tiba-tiba tidur, dan dirasa dia tidur. Kayak mungkin saya rasa kayak dulu saya kalem ya waktu kecil kayak nah kan kita ada anak kayak rewel sih. Dulu dari saya tidak begitu jujur. Alhamdulillah. Kalem ya. Kalem. Masya Allah. Mudah-mudahan sampai sekarang. Amin. Oke, baik. Aiman, sesungguhnya saya ucapkan terima kasih banyak karena telah bersedia untuk menjadi